Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Siswanto, Guru Produktif TPSN SMKN Negeri 1 Sikep. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran PKSM, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang sistem starter. Bagaimana dengan sistem starter? Untuk membahasnya lebih lanjut, mari kita saksikan bersama-sama. Baik, kita akan masuk materi tentang sistem starter. Apa itu sistem starter? Pada waktu kita ingin menjalankan sepeda motor, tentunya kita harus menghidupkan sepeda motor itu sendiri. Nah, untuk menghidupkan sepeda motor, tentunya kita akan memerlukan yang namanya sistem starter. Dari sepeda motor pada awalnya memerlukan tenaga atau penggerak awal. Penggerak awal itulah yang namanya sistem starter. Sistem starter itu ada 3 macam. Sistem starter manual, sistem starter elektronik, dan yang ketiga adalah sistem starter pneumatik. Pada sepeda motor kebanyakan kita memakai 2 sistem. Sistem manual, yang mana sistem manual itu kita mengengkol pakai tenaga kaki. Yang kedua, sistem elektronik. Yang kita bahas kali ini adalah sistem starter yang elektronik. Komponen-komponen dari sistem starter elektronik, yang pertama adalah sumber arus, yaitu baterai. Di sini ada baterai, kemudian dilanjutkan dengan fuse, kemudian kunci kontak. Setelah itu relay starter, tombol starter, dan yang terakhir adalah motor starter. Di dalam motor starter ada komponen-komponennya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa komponen-komponen sistem starter diantaranya adalah baterai. Yang sering kita gunakan adalah baterai yang seperti ini untuk sepeda motor. Kemudian adalah motor starter itu sendiri. Motor starter itu terdiri dari tutup starter atau rumah starter, yang mana di dalamnya ada magnet permanen, kemudian armatur, kemudian komutator, dan roda gigi, kemudian sikat atau brush, kemudian tutup motor starter itu sendiri. Inilah komponen-komponen dari motor starter, yang mana fungsinya untuk rumah motor starter yaitu sebagai rumah atau penutup motor starter itu sendiri, sebagai tempat untuk komponen-komponen yang lain. Kemudian motor starter armatur fungsinya untuk menghasilkan putaran pada motor starter. Kemudian brush atau sikat, yaitu untuk mengalirkan arus dari kumparan menuju ke armatur. Demikianlah motor starter. Bagaimana dengan wiring diagram atau rangkaian kelistrikan sistem starter? Yang pertama yaitu baterai. Jadi rangkaiannya dari baterai, kabel menuju ke fuse atau sikring, kemudian dari sikring akan masuk ke kunci kontak. Pada waktu kunci kontak di-on-kan, maka arus akan mengalir menuju dari kunci kontak menuju ke tombol starter. Dari tombol starter akan menuju ke relay. Terus kemudian
dari baterai menuju ke relay. Ini untuk arus yang besar. Kemudian dari relay, arus yang besar dari baterai akan menuju ke motor starter. Dari motor starter, kabel akan menuju ke main baterai. Jadi di sini pada waktu kita mengoperasikan motor starter, kita akan menekan tombol starter. Tombol starter kita tekan, maka arus yang dari kunci kontak akan menuju ke relay, menuju ke relay starter. Relay starter akan bekerja sehingga arus besar yang dari baterai akan disalurkan langsung menuju ke motor starter. Motor starter akan keluar menuju ke negatif baterai sehingga motor starter akan berputar. Sekali lagi saya terangkan prinsip kerjanya sistem starter. Pada waktu kunci kontak kita on-kan, kemudian tombol starter kita tekan, maka arus akan diteruskan ke relay. Relay akan bekerja menghubungkan arus besar dari baterai menuju ke motor starter. Setelah ke motor starter, maka arus akan diteruskan ke negatif sehingga motor starter akan berputar. Beginilah prinsip kerjanya dari motor starter. Sekarang akan saya jelaskan mengenai fungsi dari masing-masing komponen yang ada di dalam sistem starter ini. Yang pertama adalah sumber arus atau sumber tegangan, baterai. Baterai adalah sumber arus tegangan, ya, yang mana prinsipnya baterai ini akan menyimpan arus dari spool atau alternator sepeda motor. Jadi alternator sepeda motor akan menghasilkan arus tegangan, akan disalurkan ke baterai. Terus kemudian arus tersebut akan disimpan di dalam baterai ini. Sehingga di dalam baterai ini akan tersimpan arus, maka baterai ini bisa dikatakan sebagai sumber tegangan pada sistem starter. Karena sistem starter ini menggunakan sumber tegangan DC, maka dibutuhkan baterai. Baterai adalah sumber tegangan DC, ya. Ini baterai. Kemudian fuse. Fuse ini fungsinya untuk pengaman, ya. Fuse ini fungsinya untuk pengaman. Seandainya terjadi konslet atau terjadi tegangan yang berlebihan di luar dari batas yang diizinkan, maka fuse ini akan putus sehingga arus tidak akan diteruskan kemana-mana. Jadi seandainya fuse ini putus, maka arus akan berhenti sampai di fuse tersebut. Fuse ini akan putus seandainya terjadi konslet atau tegangan yang berlebih, maka fuse itu akan putus. Kemudian kunci kontak. Kunci kontak fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus. Pada waktu kita mau menghidupkan sistem starter, maka kunci kontak kita on-kan. Pada waktu on, kunci kontak tersebut akan menghubungkan arus yang dari baterai lewat fuse, kemudian lewat kunci kontak, dan kunci kontak akan menghubungkan ke tombol starter. Itulah fungsi daripada kunci kontak, yaitu menghubungkan dan memutuskan arus. Selanjutnya adalah tombol starter. Fungsinya pada waktu tombol starter kita tekan, maka arus akan dihubungkan menuju ke relay. Pada waktu tombol kita lepas, tidak ditekan,
maka arus akan terputus. Kemudian adalah relay. Relay fungsinya untuk menghubungkan arus besar dari baterai ke motor starter. Sekali lagi saya jelaskan fungsi daripada relay, yaitu untuk menghubungkan dan memutuskan arus besar dari baterai ke motor starter. Cara kerjanya bagaimana untuk relay? Cara kerjanya, pada waktu kunci kontak kita on-kan, maka arus akan dihubungkan menuju ke tombol. Tombol kita tekan, maka arus akan mengalir menuju ke relay, sehingga relay akan bekerja. Pada waktu relay bekerja, maka arus besar yang dari baterai akan disalurkan menuju ke motor starter, sehingga motor starter itu akan berputar. Itu tadi cara kerja dan fungsi daripada relay starter. Kemudian motor starter. Motor starter komponennya ini ya. Masing-masing punya fungsi yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini fungsi dari motor starter adalah menghasilkan atau merubah energi listrik menjadi energi putar atau energi gerak. Energi listrik dari baterai sampai ke motor starter nanti dirubah di dalam motor starter itu menjadi energi putar. Motor starter akan berputar menggerakkan mesin sepeda motor. Ini adalah fungsi daripada motor starter itu sendiri. Beginilah fungsi dan prinsip kerja dari komponen-komponen sistem starter. Demikianlah pembahasan mengenai sistem starter. Oleh karena itu, saya minta masukan, saran, dan kritik manakala dalam penyampaian pembahasan sistem starter ini masih ada kekurangan atau kesalahan di dalam saya menerangkan sistem starter ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas masalah sistem pengapian. Kita akan berjumpa kembali pada waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Terima kasih.